Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 28 Maret 2025. Tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Tuhan yang membawa kembali, Tuhan yang membaharui. Jemaat yang dikasihi Kristus. Ayat 21 yang baru saya bacakan ini merupakan doa bangsa Yehuda. Ini doa pemulihan. Doa meminta agar Tuhan menuntun mereka kembali kepadanya dan memulihkan kehidupan mereka. Doa ini muncul saat mereka mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar. Mungkin saat itu adalah saat di mana mereka merasa tidak ada jalan lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka akan berada di dalam kehancuran dan untuk mengalami kesulitan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ini dituang oleh Yeremia dalam kitab Ratapan, meratapi keadaan umat Tuhan yang harus dihukum karena perbuatan dosa mereka. Namun sekaligus dalam ratapan ini ada sebuah pengharapan bahwa satu-satunya yang bisa menolong, mengeluarkan dan membebaskan mereka, yang bisa membaharui mereka hanyalah Tuhan Allah. Mungkin mereka saat itu ketika berdoa ini, mereka mengingat firman Tuhan kepada nenek moyang mereka yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Di sana ada dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dengan mengingat perkataan Tuhan itu, maka umat datang berdoa memohon pemulihan, memohon pembaharuan, memohon supaya Tuhan membawa mereka kembali keluar dari pembuangan di Babilonia itu. Ada yang menarik dalam ayat ini tentang hal kembali kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Injil Lukas pasal 15, anak itu sendiri yang mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya setelah ia menderita. Dalam situasi Yehuda, di dalam nats ini, mereka tidak mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan, tapi mereka berdoa agar Tuhan sendiri yang membawa mereka kembali kepadanya. Memang sebagai tawanan mereka tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri, kecuali hanya pertolongan Tuhan, kecuali hanya mereka meminta Tuhan yang membawa mereka kembali. Bagi Yeremia, selalu ada harapan untuk kembali ke kampung mereka, ke negeri mereka, untuk kembali menikmati hidup yang lebih baik daripada kehidupan mereka pada saat itu. Dan hal tersebut dimungkinkan jika mereka juga mau dibawa oleh Tuhan, mau diajak kembali oleh Tuhan, dan hidup melakukan yang benar. Tidak ada pilihan lain selain pilihan ini. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dalam doa ini, karena pasal 5 merupakan
menjadi pasal penutup dari kitab Ratapan, ada satu ayat lagi, yaitu ayat 22. Di sana dia memelas berkata, "Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami?" Pertanyaan ini merupakan suatu ungkapan betapa mereka sangat menyesali dirinya dan ingin dibawa kembali oleh Tuhan kepada negeri yang mereka diami. Jemaat yang dikasihi Kristus, jikalau kamu pada hari ini mengalami hal yang sama, berdoa jugalah kepada Tuhan, memohon pemulihan daripadanya. Biarlah Tuhan membawamu kembali kepadanya, dan biarlah Tuhan yang membaharui hidupmu hari demi hari, supaya dengan demikian kamu dapat melalui hidup ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, hanya Engkaulah menjadi pilihan kami satu-satunya, supaya kami bisa terbebas dari penderitaan hidup kami. Bawalah kami kembali kepadamu, dan baharuilah hidup kami, supaya kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu, dan dapat merasakan rahmat pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Amin.